Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kemarin kita ada sedikit kuis ya. Jadi kalau saudara buka Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah, ya, maka ditemukan berapa ayat? Di mana sudah ketemu? Berapa ayatnya? 286. Nah sekarang 286 ini dibagi dua. Berapa? 143. Jadi pertengahan surah Al-Baqarah adalah ayat 143. Lalu apa yang saudara ketemu sebagai keajaiban dari kitab suci kita? Ternyata Allah menurunkan firman yang bunyi adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, jadi ada kalimat wasata. Pertengahan. Luar biasa ini. Subhanallah. Nanti kita coba lihat lagi. Apalagi kemujizatan Al-Quran. Ya. Di luar soal yang ini. Anda tidak mengerti Quran kayak apa. Anda tidak paham Quran seperti apa. Ternyata kemudian Quran sudah menjadi rahmat. Memang begitu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Quran itu. Wa ansitu, dan diamlah, nikmatilah bacaan itu. La'allakum turhamun, maka kalian akan diberi rahmat. Diberi rahmat. Nah, diberi rahmat itu luas sekali. Buat mereka yang belum berjodoh, apa rahmatnya? Jodoh. Buat mereka yang pengen rumahnya laku, rahmatnya apa? Laku rumahnya. Buat yang pengen punya mobil, rahmatnya apa? Punya mobil. Buat yang belum punya pekerjaan, pekerjaan. Buat yang punya penyakit, rahmatnya apa? Sembuh, dan seterusnya, etc. Ada satu bis begitu. Dulu saya pernah mengimpikan dan ini udah saya wujudkan. Cuma sekarang bisnya udah dijual pemirsa. Mogok mulu. Saya belinya bis lama. Tapi ini pernah dibuktiin gitu. Saya beli bis gitu. Saya bilang sama pemirsa saat itu, sopirnya adalah seorang penghafal Quran. Misalkan berangkat dari Jakarta ke Solo. Solo Tirtonadi ya. Tirtonadi. Atau Cirebon. Cirebon apa? Terminal Gunung Jati. Bener loh. Orang Cirebon ya? Oh Cirebon, siap. Jakarta, Cirebon. Kalau bawa Bandung apa? Hah? Lebih panjang. Nah itu kok orang Bandung juga. Orang Cirebon juga Bandung juga. Bekas kena kali ini. Lebih panjang. Nah, bus berangkat nih dari Jakarta menuju Bandung. Jakarta menuju Cirebon. Ya, isinya adalah penumpang yang pada sakit nih. Sopir adalah seorang penghafal Quran. Apa kata si sopir? Nah, sopir bus ini bilang, penumpang, kita bakal berangkat menuju ke terminal Lewi Panjang. Bismillah, kita sambil menuju ke Bandung, sambil menuju Cirebon gitu kan. Kita akan menghatamkan Quran. Oh, itu saya punya impian seperti itu dan alhamdulillah atas Allah terwujud. Cuman busnya ini lagi saya pengen perbaharui. Jadi karena ini rumah sakit loh. Ini bus ini jadi mobile hospital. Without medicine. Jadi hospital bergerak tanpa obat. Obatnya siapa? Nih obatnya nih, si sopir yang kemudian baca Quran. Berangkat nih dari mulai Jakarta kan. Startnya dari stasiun, dari terminal namanya Ketapang. Mana tuh Ketapang? Di pesantren saya namanya Ketapang. Ntar gue bikin, kalau jadi gubernur gue bikin nih. Insya Allah. Bawa gitu jalan langsung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih yang belakang nih gagal ginjal, jantung, stroke, tumor. Segala macam nih belakang nih. Segala rupa dah. Ada yang gak punya anak. Baca Quran nih. Waladhdallin, amin. Terus baca sampai begitu masuk Bandung, khataman selesai. Masuk tuh ayat-ayat surah pendek kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Terus sampai akhirnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lalu si sopir bilang, alhamdulillah kita sudah sampai stasiun terminal Lewi Panjang. Silakan saudara turun
Salam kepada keluarga, mudah-mudahan keluarga pada sehat di rumah. Apa kata penghuni bis ini, penumpang bis? Maaf Pak sopir, balik Jakarta. Kok balik Jakarta? Iya kita sih nggak pengen ke Bandung kok, cuma pengen di ngajiin aja. Tapi serius loh, Quran nih. Believe or not, ente di tempat tidur dengerin aja tuh anak ente ngaji live ya, live. Kalau nggak live agak berkurang, live anak ente yang ngaji. Obat bos. Saya pernah nyembuhin orang atas izin Allah dari Masjidil Haram. Posisi saya di Masjidil Haram. Orangnya di Singapura, di rumah sakit Singapura. Datang SMS, saya bilang ada berapa orang di Singapura itu? Ada sekian orang Ustadz. Oke, pegang tangannya semua. Pegang, saya suruh dia baca Al-Baqarah. Dan saya di Masjidil Haram ini baca Al-Baqarah. Padahal udah jadwal operasi nih. 2-3 hari kemudian dokter Singapura tuh bilang, Pak, miracle has come to you. To your wife. Miracle tuh datang kepada istri Anda. Woi, kenapa bisa terjadi? Karena energi saya barangkali pada pas di Masjidil Haram dan energi dia yakin sama saya. Bukan yakin saya penyembuh, bukan. Maksudnya percaya dah gitu, insya Allah dah sembuh. Ini dia Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu, dengerin, nikmati bacaannya, la'allakum turhamun. Nanti kalian semua akan diberikan rahmat. Misalnya kemana-mana, kita akan masih teruskan tentang sedikit tentang keajaiban Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kita masih membahas tafsir Al-Mulk. Mestinya kita nyampe ayat berapa ini? Al-Mulk. QS Al-Mulk, Kerajaan Allah ayat 19 ya. Terus O-doanya? O-doanya 16. Doanya? Doanya hari ke-14. Raja itu kan punya sabda toh. Raja tuh punya sabda. Nah ibarat kata kerajaan, Tuhan sebagai rajanya, Allah sebagai rajanya, maka firman-Nya adalah Al-Quranul Karim. Inilah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini berasal dari Allah, maka luar biasa. Luar biasa. Saya nggak setuju tuh ada orang-orang bilang begini, kalau cuma baca mana bisa lo dapat apa-apa? Enggak lah. Beda Quran malah. Kan saya pernah cerita sama pemirsa semua. Tahun 2008 mobil saya kempes bannya. Terus masuk nih ke tukang tambal ban. Nambal ban. Ternyata tukang tambal bannya ini wajahnya tuh asik gitu dilihatnya, enak gitu. Ini kan aneh nih, biasanya kan Masya Allah gitu. Maaf nih tukang tambal ban, loh saya dosa dah. Tapi maksud saya tuh bersih gitu loh. Kalau dia ini tukang tambal ban tuh gak percaya. Saya bilang gini, lu kok cakep amat sih? Kuliah ya gitu. Apa dia bilang? Gak usah, kerjaan susah sekarang. Oh, kuliah aja? Kuliah. Dia sebutnya tuh, ya sarjana akuntansi. Saya bilang, akuntansi pertambelan. Gimana? Ustaz, kerjaan emang susah, Tat. Pokoknya apa aja dah, yang penting halal. Bagus kan? Keren kan? Kalau ada anak muda, kuliah, sarjana, mau nambel ban, bagus. Tapi persoalannya muncul ketika saya tanya begini. Udah berapa lama mas jadi tukang tambel ban? Dia bilang, udah 6 tahun. Nah masalah tuh. Masalah tuh. Lulus dia tahun 2000 lulus. Kemudian dia ketemu 2008. Ya. Nah 2002, dia jadi tukang tambal ban 2 tahun. 2 tahun dari 2006. Ini ketemu 2006, temennya buka tambal ban, dia ngelamar di sini. Ini 6 tahun nganggur. Ketemu sama saya ketemu kan di 2008. Hah? Ini 2 tahun nih, dia menjadi tukang tambal ban. Ini masalah nih. Kok kenapa masalah Ustadz? Begini bos, kalau ente semester 1 jadi kenek, semester 5 jadi sopir, lulus punya mobil atu. Nah, itu namanya ada proses. Lo 5 tahun berikutnya malah punya bis, punya armada, 10 tahun berikutnya lo punya taksi, punya yang lain-lain, itu bagus. Tapi kalau kemudian ente nyebutnya kayak begini nih, ada apa? Ini saya bilang sesuatu. Tapi waktu itu saya bilang begini, tanpa panjang kalam, saya bilang sama si Mas ini, Mas, yaudah deh. Berapa penghasilan sehari? Sebulan. Harian Pak Ustadz. Ya berapa per hari? 15.000. Oh. Yaudah, tambal ban dulu. Depan 32, belakang 35. Tambal nih, tak. Habis itu saya bilang gini, Mas, baca Waqiah ya. Nanti insya Allah rezeki nanti banyak.
Waqiah itu surah ke-55. 55 itu Ar-Rahman. Nggak pede. 56. 56 nih Waqiah. 55 nih Ar-Rahman. Ini surah ke-56. Saya bilang ente baca Waqiah pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Insya Allah ada rezeki ente banyak. Jangan tinggal masjid dan duit 15.000 lu sedekahin aja. Nggak usah dibawa pulang, sedekahin aja. Ente bawa juga nggak cukup. Udah. Nggak ketemu-ketemu tuh. Ketemu-ketemu lagi 2009. Ada surat datang ke meja saya. Mengundang saya tanggal 7 Juni 2009 nih cerita ya. 7 Juni 2009 ada undangan ke meja saya. Minta saya meresmikan swalayan franchise yang dia buka atas nama dia. Dengan nilai total investasi kira-kira 5 miliar termasuk tanah dan rukonya. Jadi dibeli tanah, bangun ruko 4 itu, 2 disewain, 2 dia pakai sendiri. Nah total kira-kira 4 sampai 5 miliar. Siapa yang mengundang ini? Yang mengundang ini ada anak muda di tahun 2008, lulusan sarjana akuntansi tahun 2000, nganggur sampai tahun 2006, 2006 jadi tukang tambal ban 2 tahun. Ini begitu saya sampaikan kepada pemirsa, ada pemirsa yang bilang begini, waduh, kalau gitu jadi kelenik dong. Kelenik bagaimana? Ente ini kan ayat suci, bukan soal kelenik. Di sini saya bilang, ngerti nggak ngerti, Quran mah lain, ngefek. Quran mah lain, ngefek, punya aura, punya energi yang dahsyat sekali. Beda dengan Anda baca gini. Ente coba baca ini. Coba baca. Apa ini? Aku Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu baik sekali. Mumpung saya yang nulis kan terserah aja. Coba ente baca ini. Jangan malu-malu bacanya, nggak apa-apa. Yusuf Mansur itu baik, tapi ini nggak ada nilai bos. Nggak ada nilai apa-apa. Kecuali ini dihitung sama Allah sebagai pujian. Kalau lah boleh dihitung 1. Segini banyaknya huruf 1. Padahal kalau Al-Quranul Karim baca bismillah doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada angkanya bos. 1 gini ini 19 poinnya. 19 dikali 10 atau dikali 700. Ini lihat poinnya. Ada angkanya. Dahsyat kan? Saya tanya nih sama si tukang tambal ban ini. Mas, nanti bagaimana ceritanya bisa punya kayak begini banyak? Apa dia bilang? Aneh jalanin cara ente tat. Pagi sore aneh baca Waqiah aja gitu. Subhanallah tat. Habis itu berhenti. Dari tukang tambal ban aneh ikut orang bla bla bla. Nggak lama setengah tahun udah bisa beli ini beli itu. Akhirnya kemudian saya ngomong sama teman-teman bisnis apa ya. Dia bilang lu bisnis franchise itu aja tuh swalayan. Waktu itu masih pego harganya. Pego beberapa gitu ngambil 1 nama brand swalayan. Ya ambil. Terus saya tanya sama dia gini. Lo ngerti gak tuh Waqiah apaan? Apa dia bilang? Nggak paham Ustaz. Nggak paham. Ini dia nama surahnya dah. Arti nama surahnya itu apa? Nggak paham Ustaz. Gila kan? Nggak paham aja kayak begitu. Bagaimana lagi paham? Quran tuh lain. Insyaallah ya. Masih dalam suasana Al-Mulk, suasana kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ente bawa kartu nama jenderal aja kalau di stop polisi. Itu lain bos. Baru kartu nama tuh. Ini Quran bos. Wahyu Tuhan nih, wahyu Allah. Allahu Akbar. Yang mana-mana pemirsa. Hari ini kita akan lanjut Odoa ayat ke 16 ya, surah Al-Baqarah. Saya mau nunjukin satu Quran yang insya Allah ini Qurannya akan segera kita rilis. Mudah-mudahan bisa dalam waktu segera. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati TV. Ya alhamdulillah pemirsa, nanti kita cicil ya keajaiban-keajaiban Quran nanti di hari-hari berikutnya sambil kita belajar tentang kerajaan Allah tuh memang luar biasa. Al-Quran ini beda sekali. Nah insya Allah minta doanya, saya lagi merilis ini insya Allah atas izin Allah bersama kawan-kawan PPPA Quran yang bisa ada suara Yusuf Mansurnya.
Tinggal pencet doang ada suaranya. Nah yang ini contohnya, tapi ini masih belum suara saya. Ini kita baca ya. Al-Mulk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Nah ini suara Al-Ghamidi. Nah ini terjemahannya. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah ini insya Allah Quran yang begini ini akan dijadikan Quran Odowa kita. Jadi saya pengen teman-teman pemirsa menghafal Quran tuh gampang. Tinggal pencet-pencet doang lah. Jadi Odowanya itu yang di website ada, di CD ada, di Quran model begini ada. Belum ada di pasar karena lagi diproses, suaranya suara saya. Begitu dipencet, deng, suara Yusuf Mansur. Doain ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis, harga terjangkau, sehingga saudara bisa belajar Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita mengacu pada surah Al-Mulk ayat 19, awalam yaru ila tayri fawqum saffati wa yaqbid, Allah ingin menunjukkan bahwa menyembuhkan penyakit orang-orang yang ada di dalam bis, membuat orang yang hamil kemudian keluar dia punya bayi, orang yang tidak hamil kemudian hamil, orang yang belum menikah menjadi menikah, orang yang kemudian miskin menjadi kaya seperti yang Waqiah tadi, itu tidak seberapa sulit dibanding Allah suruh melihat keajaiban dia. Apa keajaibannya? Kita disuruh ngelihat tuh burung. Siapa coba yang bikin dia nggak jatuh? Bisa ngepakin sayapnya, bisa mengatur begini. Siapa coba? Saya juga begini nggak terbang tuh. Iyalah kita manusia bukan burung. Kenapa? Kita suruh, udah nggak ada yang lebih sulit. Tuh coba lihat tuh burung. Allah bilang begitu. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Nggak ada yang bisa kemudian menahannya kecuali Ar-Rahman. Keren. Ayat ini saudara saya nyuruh kepada saudara Al-Mulk 19 ini benar-benar saudara kemudian lihat lagi artinya. Al-Mulk ayat 19. Baik, sekarang kita jalan ke surah Al-Baqarah ayat 16. Ayo kita a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita baca bareng-bareng ya. Ulaikal, ayo. Ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, nanti dengan Al-Quran ini, dengan Al-Quran model kayak begini, maka insya Allah sudah tidak ada lagi kesulitan. Karena tinggal saudara pencet-pencet aja. Doain pemirsa, insya Allah kita ini bisa selesai tepat pada waktunya dan bisa segera dirilis. Semua tidak lain adalah agar saudara kemudian bisa menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan mudah. Kita masuk sesi doa. Doa kita hari ini hari ke 14, subhanallah, 14 hari sudah kita berdoa. Saya berdoakan mudah-mudahan yang belum hamil-hamil, yang belum menikah-nikah, yang belum punya anak, yang belum punya rumah, yang belum punya kendaraan, yang belum punya pekerjaan, yang masih zalim, yang masih aniaya, yang masih malas, mudah-mudahan pada soleh, pada rajin insyaallah. Mudah-mudahan yang pada punya utang biar pada lunas utangnya. Kalau utang udah pada lunas, jangan ngutang lagi. Ayo pemirsa, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan berdoa pemirsa. Apa yang menjadi hajat saudara, kesulitan saudara, permasalahan saudara, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saya mengaminkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satu demi satu pemirsa yang Engkau melihat, bukan cuma lisannya, bukan cuma Engkau dengar kemudian perkataannya, tapi Engkau tahu apa yang ada di isi hatinya, ada yang di kepalanya, apa yang menjadi beban di pundaknya ya Allah, apa yang menjadi kesulitannya, hajatnya, keinginannya, persoalan hidupnya. Engkau lah yang maha menolong. Tolonglah kami ini ya Allah. Mudah-mudahan
Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan karunia-Mu ya Allah, Engkau berikan ampunan-Mu juga. Kabulin satu demi satu semua pemirsa yang ikut berdoa di 100 episode di Wisata Tian TV ini yang sekarang ini sudah berjalan episode ke-14. Yang berangkat haji mudah-mudahan pergi haji selamat, pergi pulang dan membawa haji yang mabrur. Yang pada nganterin mudah-mudahan hari-hari ke depannya, tahun-tahun ke depannya bisa menjadi yang diantar, alias dia sendiri bisa pergi ke Baitullah Haram. Ya Allah, ajarkan kemu'jizatan Quran pada kami. Dan berikanlah kami pengetahuan yang cukup. Sehingga kami bisa beriman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Dan jangan lupa saya mohon doanya ya. Mudah-mudahan Quran bisa cepat dirilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.